run from it. That's when it arrives all of a sudden. And now it's here. Or should I say, I am. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bareng Dongker. Kali ini kita akan membahas tentang siapa Kenjaku? Tapi sebelum itu bantu dulu channel ini dengan cara klik tombol subscribe agar channel ini bisa mencapai 1000 subscriber. Jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasannya. Kenjaku bisa dikatakan merupakan akar dari semua permasalahan yang sering melanda dunia Jujutsu Kaisen. Meskipun jarang turun tangan, ia juga mampu mendapatkan hampir semua yang ia inginkan hanya dengan memanipulasi baik manusia maupun para kutukan. Apa saja fakta menarik tentang makhluk kutukan satu ini? Berikut pembahasannya. 1. Wujud aslinya berbentuk otak. Bisa dibilang penampakan wujud asli Kenjaku adalah yang paling mengejutkan. Sebelumnya, banyak yang menyangka bahwa dalang serangan ke para penyihir adalah Geto yang entah mengapa mampu kembali hidup pasca kekalahannya melawan Yuta. Namun, semua spekulasi itu mulai terbantahkan saat ia memperlihatkan dirinya pada Gojo. Kenjaku saat itu membuka batok kepalanya dan memperlihatkan bentuk aslinya yang berwujud otak manusia dengan mulut. Hal itu sempat membuat Gojo terkejut hingga tak sempat bergerak. Penampilan asli Kenjaku juga turut menjelaskan mengapa leluhur keluarga Kamo juga memiliki bentuk luka yang sama. 2. Dalang dibalik kelahiran para Kursetwom. Sebelum terungkapnya identitas Kenjaku, banyak yang menyangka bahwa yang menciptakan para Kursetwom seperti Choso, Eso dan Kechizu adalah Kamo Noritoshi. Noritoshi sendiri diceritakan merupakan salah satu penyihir terkejam dari klan Kamo, di mana ia bereksperimen dengan memaksa seorang wanita untuk mengaborsi setiap anak setengah kutukan yang dikandungnya. Selama proses eksperimen tersebut, Noritoshi yang diketahui telah dikendalikan Kenjaku mencampur darahnya sendiri ke sampel sehingga melahirkan manusia setengah kutukan yang dikenal sebagai Kursetwom. Menurut Choso, semua Kursetwom mampu menggunakan teknik manipulasi darah karena Noritoshi berasal dari klan Kamo yang terkenal dengan kemampuan tersebut. 3. Mampu merancang strategi jangka panjang dengan sempurna. Selain mampu membajak tubuh inangnya, Kenjaku juga terkenal akan kecerdikannya dalam merancang rencana jangka panjang. Dengan pengalaman hidupnya selama ribuan tahun, ia bisa menetapkan beberapa strategi yang kelak akan menguntungkannya di masa depan sejak zaman dulu. Ia juga paham kapan harus mundur jika situasi mulai berjalan tak lancar. Lari dari musuh akan lebih baik jika itu akan menuntun ke kemenangan yang sebenarnya. Selain itu, Kenjaku juga sangat penyabar. Ia tak masalah dengan 1 atau 2 kegagalan yang dialami rekan-rekannya selama itu tak terlalu mengganggu strateginya. Tak heran jika Kenjaku jarang diperlihatkan gagal dalam mengeksekusi semua rencananya. Pencapaiannya sejauh ini sendiri adalah keberhasilannya menyegel Gojo Satoru. 4. Mampu menggunakan teknik kutukan orang lain. Selain Yuta, Kenjaku juga terkenal mampu menggunakan teknik kutukan milik orang lain. Bedanya, Kenjaku cuma mampu menggunakan kemampuan tersebut jika tubuh yang dimasukinya memang seorang penyihir Jujutsu. Salah satunya adalah teknik manipulasi darah yang ia dapat dari leluhur Noritoshi Kamo di masa lalu. Akan tetapi, Kenjaku mulai menemukan metode berbeda untuk merampas teknik kutukan orang lain setelah menggunakan tubuh Suguru Geto yang mampu memanipulasi roh kutukan. Dengan teknik Uzumaki milik sahabat Gojo tersebut, ia bisa mengekstrak kemampuan korbannya untuk digunakannya sendiri. Jadi bisa dibilang teknik itu hanya berlaku ke para makhluk kutukan. Satu-satunya yang sempat menjadi korban perampasan teknik kutukan adalah Mahito yang teknik Idol Transfiguration miliknya digunakan Kenjaku untuk memulai Chuling Game. Tak heran jika Tengen yang eksistensinya mendekati roh kutukan saja sampai tak mau bertemu dengan Kenjaku karena takut akan dimanipulasi olehnya. 5. Sangat manipulatif baik rekan atau musuh. Selain pintar merancang strategi, Kenjaku juga sangat licik dan manipulatif. Dia tak pernah segan memanfaatkan semua yang ia miliki demi mewujudkan cita-citanya. Salah satunya adalah memanfaatkan tubuh korban-korbannya demi menciptakan eksistensi yang akan sangat menguntungkan Kenjaku di masa depan seperti para Kursetwom dan Itadori Uji sendiri. Kenjaku juga sering memanfaatkan rekan-rekannya dalam setiap misi yang berbahaya agar ia bisa mencuri kemampuan mereka demi rencana masa depannya.
Tak heran jika Choso yang sempat terkena bujuk rayu Kenjaku pun berbalik sangat membenci ayahnya tersebut. 6. Disinyalir merupakan ibu kandung Itadori Yuji. Selain ingatan Choso tentang hubungan darahnya dengan Yuji, bukti keterlibatan Kenjaku juga sempat dimunculkan saat pertarungan sang tokoh utama dengan algojo pengganti yang bernama Okotsu Yuta. Tepat saat jantung Yuji tertusuk oleh kakak kelasnya, ia mendapat penglihatan kejadian di masa lalu saat ia baru terlahir. Di situ, ia melihat penampakan sosok wanita yang memiliki bekas luka yang sama dengan kepala Geto yang sudah dibajak oleh Kenjaku. Pernyataan bahwa Kenjaku adalah ibu kandung Yuji juga mulai diperkuat dari ucapannya sendiri saat mengantarkan Sasaki keluar dari area Chuling Game. Saat itu, ia berterima kasih pada gadis tersebut karena sudah menjadi teman putranya. 7. Salah satu orang yang berhasil mengalahkan Gojo Satoru. Sejauh ini ada dua karakter yang pernah mengalahkan Gojo Satoru. Yang pertama adalah Fushiguro Toji yang berhasil menjatuhkan Satoru dalam pertarungan 1 lawan 1. Sayangnya, kemenangannya tak berlangsung lama karena pria tersebut berhasil bangkit dan bahkan menciptakan teknik baru untuk membunuh ayah Megumi. Kemudian Kenjaku yang mengalahkan penyihir terkuat itu melalui serangkaian rencana dan strategi jangka panjang yang ia buat sejak periode keemasan Jujutsu. Tidak hanya mengalahkan, Kenjaku juga berhasil mengurung pria tersebut sehingga Gojo harus absen sampai sekarang. Itulah fakta-fakta menarik tentang Kenjaku, makhluk kutukan manipulatif yang menjadi biang kerok konflik dalam Jujutsu Kaisen.